Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Ranjil dari kelas 3 dengan NIM 7100250125. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum geologi struktur, yaitu penggunaan DIPS. Di sini ada penamping asisten, yaitu Tian Arya Widiantoro. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi penggunaan software DIPS dalam mengidentifikasi potensi longsoran. Software DIPS berfungsi untuk mengolah dan menganalisis data orientasi struktur geologi seperti strike dan dip pada bidang tetar, sesar, lapisan maupun rekahan batuan. Dengan bantuan StereoNet, DIPS dapat menampilkan pola arah dan kemiringan bidang diskontinuitas sehingga memudahkan identifikasi kelompok struktur yang dominan. Dalam analisis geoteknik, software ini digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara orientasi bidang diskontinuitas dengan arah dan kemiringan lereng, sehingga dapat membantu mengidentifikasi potensi longsoran, seperti longsoran planar, wedge, dan toppling. Oleh karena itu, DIPS sangat bermanfaat dalam analisis kestabilan lereng, perencanaan desain lereng, dan penentuan arah penggalian, serta penyusunan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko ketidakstabilan pada kegiatan pertambangan maupun konstruksi. Ya, kemudian kita masuk ke jenis-jenis longsoran. Di sini ada longsoran planar atau planar sliding. Nah, longsoran planar adalah longsoran batuan yang bergerak sepanjang satu bidang diskontinuitas yang searah dengan kemiringan lereng. Kemudian yang kedua itu ada longsoran wedge. Nah, atau wedge sliding. Longsoran wedge adalah longsoran yang terjadi karena pergerakan blok batuan pada perpotongan dua bidang diskontinuitas. Kemudian yang ketiga, longsoran topping atau flexural topping. Longsoran topping adalah runtuhan batuan yang bergerak dengan cara terguling ke depan akibat kemiringan bidang diskontinuitas yang curam. Kemudian masuk ke yang keempat, longsoran guling, direct coupling. Direct coupling adalah arah tergulingnya blok batuan ke arah muka lereng yang dianalisis berdasarkan hubungan antara orientasi bidang diskontinuitas dan arah kemiringan lereng. Nah, kemudian ini kita masuk ke langkah-langkah penggunaan software DIPS. Nah, langkah pertama itu kita masuk dulu aplikasi DIPS. Nah, ntar tampilannya seperti ini. Nah, kemudian langkah kedua itu pilih analisis di atas kiri atas, lalu pilih project setting dan ubah global orientation ke format strike dan dip. Nah, di sini kita pencet yang ini. Nah, ntar muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita ubah aja ke strike dan dip. Nah, setelah itu baru oke. Nah, kemudian langkah ketiga itu salin data Excel yang sudah diberikan oleh tim asisten dosen. Nah, kita masuk aplikasi Excel. Nah, di sini ada data strike dan dip. Nah, ini tinggal kita salin. Nah, kemudian kita setelah itu langkah 4 kan, setelah itu copy data dan masukkan ke aplikasi DIPS-nya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita tinggal salin aja data yang di Excel tadi. Nah, ntar muncul kayak gini dia. Nah, langkah kelima, setelah itu pilih vector preset untuk memunculkan StereoNet. Nah, vector preset itu yang ini. Nah, jadi bisa kita pencet. Nah, langsung ntar muncul titik-titik kayak gini. Nah, kemudian klik StereoNet overlay. Lalu klik StereoNet option, project, dan ubah equal area. Nah, kita pilih ntar settingannya kayak gini. Nah, ntar muncul kayak gini dia. Kayak garis-garis ini. Garis-garis StereoNet. Nah, kemudian masuk ke langkah ketujuh, lalu klik contour preset agar menampilkan persebaran wilayah. Nah, kita pencet contour preset. Contour preset itu mana? Yang ini. Nah, tampilannya kayak gini. Kemudian tampilannya masuk ke sini. Jadi kayak gini tampilannya. Kemudian setelah itu klik set from cluster analysis. Nah, kemudian lalu ukur menjadi
Lalu atur ukurannya menjadi 8 sampai 10 untuk plotting lokasi. Nah, setelah itu kita menentukan titik-titiknya, lalu klik kanan dan pilih down. Nah, jadi kita setelah setelah ini pilih cluster analysis yang ini cluster analysis. Nah, dari itu kita bisa pencet kan, kita tandain titik-titiknya. Nah, yang ini sama yang ini. Nah, baru kita klik kanan down. Nah, kemudian angka 11 tuh dan eh, ntar langsung kalau kita udah pencet down tuh keluar garis-garis kayak gini dia. Nah, ntar garis-garis ini, nah kemudian pilih AD, ADD user planets. Ini digunakan untuk membuat lereng dari data spread dan div. Nah, data yang sudah diberikan sesuai nama, sesuai name, ganjil atau genap, cukup print dan label saja yang dinyalakan. Nah, ntar setelah kita pencet down itu kita masuk ke ADD user planet. Nah, kita jadi pencet aja ntar salah satu garisnya. Nah, ntar di sini ada eh, muncul tampilan kayak gini. Nah, di sini kita tinggal masukin apa ya, data yang tadi yang di Excel tadi. Nah, karena saya name-nya ganjil ya, coba saya lihat dulu. Nah, ini name ganjil kan. Nah, di sini ada untuk strike dan date-nya itu 245 sama 60. Nah, jadi kita masukin aja di sini. Nah, kemudian lanjut ke langkah 13, klik kanan pada garis editnya. Nah, jadi kita pencet klik kanan, kita edit edit set. Nah, kemudian di langkah ke-14 ini matikan ID dan labelnya. Nah, kita matiin ID sama labelnya. Cuman yang di bawah ini doang, jangan yang di atas juga. Nah, kemudian kita edit untuk labelnya ini kita ganti namanya jadi JP1 dan seterusnya. Ini kan ada 4 garis jadi sampai JP4. Nah, kemudian lalu pilih klik kinematic analysis. Nah, kita pilih yang mana ya? Yang ini. Nah, kemudian ntar tampilannya muncul kayak gini dia. Nah, kemudian edit nilai slope dan depth. Slope depth direction friction angle lateral limit sesuai data yang sudah diberikan. Nah, ntar tampilannya kayak gini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang potensi longsorannya. Nah, di sini ada jenis longsorannya itu ada planar sliding. Nah, jadi potensi longsorannya itu 0%. Nah, di sini kan nggak ada titiknya, jadi 0% dia. Kemudian yang kedua itu ada planar sliding tapi yang no limits. Jadi kalau yang ini kan yang limit. Nah, jadi dibatasi sama dua garis ini. Nah, kalau yang no limits, nah ini nggak ada dia dibatasi sama garis yang tadi itu. Jadi dia dari sini seperti ini. Nah, di sini ada potensi longsorannya itu 3,70, 3,7%. Kemudian masuk ke wet sliding. Nah, wet sliding ini potensi longsorannya itu 5,43%. Nah, kemudian di sini ada sural topping. Nah, di sini potensi longsorannya itu 100%, 29% dan 80%. Kemudian masuk ke direct toppling. Direct toppling itu ada 0%, 0%, 17,14%, sama 1,70%. Nah, kemudian kesimpulannya, software DIPS berfungsi untuk mengolah dan menganalisis data orientasi struktur geologi menggunakan StereoNet sehingga dapat membantu mengidentifikasi pola diskontinuitas batuan dan potensi longsoran pada suatu lereng. Dan dari data tersebut, yang paling banyak mengalami longsoran adalah wet sliding dan direct toppling. Nah, sekian dan terima kasih.